warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait al-akh Ustadz Syamsul Ma'arif hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis taklim Manarul Ilmi dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju ke majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita masih berbicara tentang mafatihur rizq, kunci-kunci rizki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Azza wa Jalla.
Sehingga apabila seseorang itu semakin taat kepada Allah, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu, kunci-kunci rizkinya. Dan di antara amalan-amalan ketaatan yang sudah kita angkat ke permukaan, 10 amalan. Yang nomor 10 belum tuntas. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat 10 amalan tersebut. Yang pertama, melakukan hijrah. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, melakukan amalan-amalan saleh, amal-amal kebajikan. Kebajikan yang dimaksud di sini kebajikan menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kelima, menunaikan sholat serta memerintahkan kepada keluarga untuk mengerjakan sholat. Lalu yang keenam, menikah. Yang ketujuh, bekerja keras dan tidak malas. Yang kedelapan, gemar berinfak. Yang kesembilan, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, yang ke-10 dan belum tuntas materinya, yang ke-10. Yang ke-10 adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan tawakal ada 5 poin yang akan kita bahas seputar tawakal. Yang pertama, definisi tawakal sudah kita bahas, kita lewati saja. Yang kedua, tentang, masih ingat? Apa ya? Iya, bertawakal itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, terus yang ketiga, ya, tawakal itu tidak menafikan usaha. Jadi tawakal itu di dalamnya ada ikhtiar. Bukan berarti tawakal meninggalkan ikhtiar, tidak. Lalu yang keempat, saat-saat kondisi-kondisi kita diperintahkan untuk tawakal. Betul ya? Dan yang kelima, lah inilah yang belum kita sentuh. Yang nomor 5. Apakah yang 5? Buah dari tawakal. Orang itu kalau bertawakal kepada Allah, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Itu belum kita bahas kan? Baik. Sekarang kita masuk, yaitu kita tuntaskan. Setelah itu mudah-mudahan masih ada waktu, kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Kunci-kunci rizki, amalan-amalan ketaatan yang lain. Baik, sekarang kita masuk poin kelima dari tawakal, yaitu buah dari tawakal. Keutamaan, fadilah bagi mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia? 1. Keutamaan orang itu kalau memiliki sifat tawakal. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau tawakal, maka dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang yang bertawakal mendatangkan cintanya Allah Azza wa Jalla? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Suratnya surat yang ketiga, Ali Imran. Surat Ali Imran ayatnya 159. Kita dengarkan murotalnya, siap dibantu terjemahannya. Ali Imran ayat 159. Intinya ada di akhir ayat. Intinya Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 159. Intinya di situ. Kita dengarkan, silakan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Lanjut. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, Baik. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini diberikan apresiasi oleh Allah. Berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi ini menunjukkan kepada kita salah satu bentuk akhlak yang luhur, akhlak yang mulia yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu harus tahu, Nabi itu tidak pernah beliau itu membalas, Nabi itu tidak pernah marah ketika fisiknya disakiti. Nggak pernah marah. Tidak ada dalam sejarah Nabi ketika dilontari batu, ketika Nabi dilempari kotoran onta, ketika Nabi diludahi, lalu kemudian Nabi marah. Tidak pernah. Nabi tidak pernah emosi, Nabi tidak pernah marah ketika menyangkut pribadi fisik beliau. Tidak pernah marah. Tapi ketika agama Allah diacak-acak, marah. Mestinya kita seperti itu mestinya. Marahnya itu ada tempatnya. Marahnya itu marah yang terpuji. Lu gimana marah terpuji? Marah karena membela agama Allah. Marah dalam rangka membela sunnah Rasul yang diacak-acak. Itu marah. Ayat-ayat Allah diolok-olok, ya, karikaturnya Nabi dibuat, marah mestinya. Tetapi kalau itu menyangkut pribadi kita, nggak usah marah, nggak usah. Kita tidak diganggu orang ngamuk. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW itu marah karena Allah. Contoh, saya tunjukkan marahnya Nabi karena Allah. Di antaranya Nabi SAW, beliau marah kepada seorang imam yang bacaannya terlalu panjang saat sholat fardu. Jadi Nabi marah sehingga makmumnya sholat sendiri. Jadi ini tidak mengikuti imam. Karena apa? Karena dia seharian sudah bekerja, capek. Ternyata imamnya membaca surat yang sangat panjang. Maka Nabi marah kepada imam tersebut. Apakah engkau akan membuat fitnah di tengah-tengah umat ini? Apabila kau jadi imam, maka ringankan bacaanmu. Karena di antara kalian ada yang tua, ada yang punya uzur kepentingan. Maka jangan memanjangkan bacaan. Loh, berarti marahnya Nabi karena Allah. Nabi pernah mau masuk rumah, gak mau. Ternyata Aisyah keluar dan Aisyah radhiyallahu anhuma sudah melihat raut wajah Nabi gak kayak biasanya. Berarti pertanda marah. Terus Nabi berkata, bantalan-bantalan apa yang ada dalam rumah itu? Ternyata Aisyah itu membelikan bantalan, yang bantalan itu gambar-gambar makhluk bernyawa. Nabi gak mau masuk rumah karena malaikat gak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anhuma, kami membelikan bantalan itu sebagai tempat untuk Anda bersandar dan ketika Anda duduk. Ya. Lalu Nabi mengatakan, sungguh pelukis dari gambar itu akan dilaknat oleh Allah dan dia disuruh menghidupkan apa yang ia gambar tersebut. Jadi Nabi marahnya itu karena agama, bukan karena pribadi fisik beliau. Bahkan Nabi ketika di Taif pun dilempari batu, kakinya berdarah-darah. Malaikat penjaga gunung menawarkan diri untuk meletakkan gunung itu kepada mereka. Lu, mereka di sini siapa? Apakah penduduk Taif? Bukan. Ceritanya bukan malaikat itu nawari untuk menimpukkan gunung itu kepada penduduk Taif yang sudah nyakiti Nabi. Bukan. Justru malaikat itu menawarkan diri untuk menimpukkan gunung itu kepada penduduk Mekah. Karena kau keluar dari Mekah ini perilakunya orang Mekah.
Ya, diintimidasi dakwanya Nabi, sehingga Nabi berpikir berarti medan dakwah harus berkembang. Gak bisa terus-terusan di kota Mekah. Ekspansi harus dilakukan. Maka dipilihlah kota Taif. Jadi kan ceritanya begitu. Yang ngusir Nabi itu dari Mekah ya orang Mekah. Makanya yang akan ditimpakan gunung itu orang Mekah, bukan orang Taif. Itu kisahnya seperti itu yang benar. Ternyata Nabi tidak berkenan. Justru Nabi mendoakan agar ada salah seorang dari keturunan penduduk Taif yang kembali ke jalan agama Allah. Ternyata doanya Nabi dikabulkan. Ayo siapa yuk? Siapa? Betul. Keluar satu orang, cukup satu orang ini mewakili. Muncul orang dari kota Taif, namanya Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Anda kalau buka Bukhari, Abu Hurairah, riwayat Muslim dikit-dikit Abu Hurairah. Ini menunjukkan doa Nabi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kalau andai kata kita ditawari malaikat, kira-kira gimana kira-kira? Ya, selesai, habisin aja sudah. Ya, maka tentunya beda. Makanya Nabi bersikap lemah lembut kepada mereka. Silakan lanjutkan Ustaz, ayatnya Ali Imran 159. Apa kata Allah Azza wa Jalla selanjutnya? Karena itu maafkanlah mereka. Maafkan mereka. Terus lanjut. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Stop. Bayangkan, maafkan mereka, mohonkan ampunan untuk mereka. Pak, Bu, katanya para alim ulama, berdasarkan ayat ini, maka kita ini kalau disikapi, mohon maaf, kita ini kalau diganggu orang, kita kalau dizolimi orang, kita kalau disakiti orang, sikap Anda pilih salah satu dari tiga ini. Dan tiga-tiganya ono dalil, ada dalil. Anda pilih nomor satu, boleh, ada dalilnya. Anda mau pilih yang nomor dua, boleh, ono dalilnya. Anda mau pilih yang nomor tiga, itu pun juga ada dalilnya. Cuman konsekuensinya beda, sesuai pilihan Anda. Emangnya apa Ustaz? Baik, Anda kalau disakiti orang, Anda diganggu tetangga, Anda diganggu teman, Anda dizolimi orang, sikap Anda boleh pilih salah satu ini dari tiga ini. Silakan. Nomor satu, dibalas keburukannya dengan keburukan yang setimpal. Kon ngelarani aku, kon tak larani. Kamu ganggu rumah tanggamu tak rusak. Sama. Lo boleh itu Ustaz, boleh. Kamu nyakiti aku tak sakiti. Lo boleh. Keburukan dibalas keburukan, boleh. Ada dalilnya, ada. An-Nahl, minta tolong Ustaz. An-Nahl yang tadi dipotong dulu, Ali Imran-nya 159 dipotong. Kita dengarkan An-Nahl Ustaz, surat nomor 16 ayatnya 126. Kamu nyakiti aku, kamu tak sakiti. Kamu merusak nama baikku, nama baikmu tak rusak. Balas. Iya. Tapi Anda dapat apa? Dapat apa-apa. Cuman puas tok, lego. Sakno. Aku yo biyen yo loro kok kon. Hanya puas. Ada apa? Tapi boleh. Wong ada ayatnya. Silakan Ustaz, langsung artinya. An-Nahl surat nomor 16 ayat 126. Silakan Ustaz. Ayo. Dan jika kamu memberikan balasan, iya, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Kalau kalian ingin membalas, balaslah yang sama dengan siksaan, kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. Ada dalilnya. Balas, boleh. Tapi Anda nggak dapat apa-apa. Maka Anda kalau milih nomor satu, nggak istimewa. Cuman puas tok, puas. Lego. Yang nomor dua, agak lumayan bagus, tapi nggak istimewa. Apa yang nomor dua? Ketika dia nyakiti kita, ketika dia mendolimi kita, misalnya contoh dia utang nggak pernah bayar, atau mungkin nama baik kita dirusak, maka jangan dibalas, tapi tuntut di akhirat.
Gak apa-apa kau ngelarani aku. Kau merusak namaku, hartaku kau ambil, utangmu ndak kau bayar, tapi di akhirat tak tuntut kau nanti. Di dunia gak dibales, dia gak mau balas, tapi di akhirat diinting-intingin. Diinting apa? Diinting-inting. Diancam. Akhirat, ketemu doa akhirat, Allah gak turu, Allah ndak tidur, tak enteni kau doa akhirat, tak tuntut. Boleh Ustaz, kalau kita ngambil yang nomor 2, boleh. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Hadis Bukhari. Ya. Nomornya berapa? Intinya silakan bisa dicatat, ini nomor asli dalam kitab Sahih Bukhari. Bukhari nomornya nomor 6.500. Sebentar, untuk belakangnya kepastiannya. Nah ini ketemu ini. 6.534 6534 Sahih Bukhari. Intinya nanti di hari kiamat, orang-orang yang mendolimi kita, orang-orang yang menyakiti kita, maka seluruh amal kebajikan yang mereka lakukan itu diberikan kepada kita. Kalau kedolimannya belum terbayar lunas, sedang itu belum terbayar, sedangkan amal kebajikannya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizolimi kita, dosa-dosa kita itu diangkat oleh Allah, diberikan kepada dia. Jadi kalau dia pernah umrohnya diberikan ke kita. Kalau dia pernah baca Quran, dia pernah puasa Senin Kamis, dia pernah sholat Jumat dan seterusnya, diberikan kepada kita. Kalau kezolimannya masih ada, ternyata kebajikannya sudah habis, maka dosa kita yang diangkat oleh Allah diberikan kepada dia. Gak apa-apa, di dunia aku tidak nuntut kamu. Ketemu doa akhirat aja. Ya. Kamu pinjam sama aku, janjimu 2 bulan bayar. Ini bukan uang kecil. Ditelepon, di reject. Nomorku diblokir. Tak tagih sudah sulit, sudah jarang kelihatan. Gak apa-apa, santai ini doa akhirat. Berarti dia milih nomor berapa? Yang istimewa itu milih nomor 3, sesuai ayat yang dibaca oleh Ustadz Samsul tadi. Kembali ke Ali Imran. Apa itu yang ketiga? Nah, kalau kita disakiti orang, ya, itu nggak milih nomor 2. Ya. Ada enggak istri itu ketika disakiti suami, dia milih nomor 2? Gak apa-apa bang, kau zalimi aku, gak apa-apa. Allah gak turun bang, engkau Allah sing balas. Berarti diintain ini, ya, diancam ini. Ada istri seperti itu? Ada. Tidak ada di sini ya, tidak ada yang ngaku. Ya. Lah yang nomor 3, ini istimewa. Berat tapi nomor 3 ini. Apa yang nomor 3? Ketika kita disakiti orang, ketika kita dizolimi orang, maka sikap yang ketiga, di dunia tidak dituntut balas, di akhirat dia tidak nuntut di akhirat. Lah terus apa yang dia lakukan? Malah dia memaafkan, bahkan memohonkan ampunan. Ampuni ya Allah dosanya, berikan dia hidayah ya Allah, maafkan kesalahannya karena dia tidak tahu ya Allah. Dan di akhirat gak nuntut. Istimewa. Di dunia gak bales, di akhirat gak nuntut. Justru di dunia dimaafkan dan didoakan ampunan. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah. Apa yang dia lakukan kepadaku dan kepada keluargaku itu karena kejahilannya. Ampuni dosanya ya, berikan kesempatan taubat ya Allah sebelum ajalnya. Ya apa kira-kira bisa nomor 3? Wangel. Ya. Nah, rata-rata ngambil opsi yang nomor berapa rata-rata? 2. Ya. Nomor 2. Ya. Ngempet tapi penting. Akhirat hitungan itu akhirat. Ya. Baik, jadi kembali ke tadi Ali Imran. Loh dalilnya mana ini? Yang nomor 3. Kasih dalil dong. Ya kasih ada dalilnya. Dalilnya Quran surat nomor 42 Asy-Syura ayatnya 40. Silakan Ustaz.
Coba terjemahannya surat nomor 42 Asy-Syura ayatnya ayat 40. Kita dengarkan. Surat nomor 42 ayatnya 40. Silakan Ustaz. Kita dengarkan terjemahannya. Ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Itu yang nomor 1 tadi. Jahat dibalas jahat. Terus tapi dia tidak milih itu. Dia milih yang nomor 3. Silakan Ustaz. Maka barang siapa yang memaafkan, memaafkan, terus dan berbuat baik, malah didoakan orangnya, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Pahalanya no limit, tidak ada hitungannya, tanggungannya Allah. Lanjut Ustaz. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali ke surat yang tadi Ali Imran 159. Silakan bisa dilanjutkan. Ali Imrannya 159. Nah, sampai di kalimat karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Loh coba, sudah dimaafkan, didoakan ampunan. Terus silakan Ustaz. Dan bermusyawarahlah, silakan. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Lanjut Ustaz. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Intinya Ustaz, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Berarti orang yang tawakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu tahu, orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, kira-kira apa yang akan Allah berikan? Oh banyak Bapak Ibu. Saya tunjukkan satu dalil aja. Mudah-mudahan ini mewakili dari sekian banyak dalil. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, maka yang akan Allah berikan adalah, saya tunjukkan riwayat Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, nomornya Bapak Ibu sekalian, Sahih Bukhari nomornya 6502 6502 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya bacakan langsung aja ya. Apa kata Nabi? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idannahu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mauti an nafsil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi ini, hadis qudsi. Apa kata Allah? Apabila aku mencintai hambaku, niscaya aku akan menjaga pandangan matanya, terus pendengarannya, terus aktivitas tangannya, kemudian kedua kakinya yang ia pijakkan. Jadi Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka kita ini akan dituntun oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang baik-baik saja. Pandangan matanya hanya untuk yang baik, pendengarannya, tangannya, kakinya, dan dihindarkan dari seluruh maksiat. Belum kelar. Bila ia meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau Allah sudah cinta. Bila ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Aku tidak ragu melakukan sesuatu yang mesti
yang aku lakukan melebihi keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin, di mana ia tidak menyukai kematian, sementara aku juga tidak ingin menyakitinya. Artinya Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ketika sakaratul maut dibuat enak orang itu, tidak dibuat susah oleh Allah. Ketika nazak, maka kematiannya dibuat enak oleh Allah. Nah, itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu tips kiat-kiat agar dicintai oleh Allah, bertawakal kepada Allah. Sekarang yang nomor 2, keutamaan buah dari tawakal. Yang nomor 2 adalah, yang kedua, akan mendapatkan pertolongan dari Allah, ditolong oleh Allah. Orang yang bertawakal akan diberikan pertolongan oleh Allah. Tawakal. Mana dalilnya? Dalil nanti bisa dibaca surat Ali Imran ayatnya 160. Satu ayat dari yang tadi. Silakan Ustaz. Ali Imran 160, satu ayat dari yang tadi. Ya. Kita dengarkan ya, Ali Imran ayatnya 160. Allah Ta'ala berfirman. Dengar, Ali Imran 160. Baca. Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. tetapi Jika Allah membiarkan kamu terus atau tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? terus. Karena itu, Nah, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, berarti dengan kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga sekarang, buah dari tawakal. Yang ketiga adalah tanda dari keimanan. Jadi cirinya orang beriman, ya tawakal. Kalau seseorang itu tidak tawakal, maka dia bukan ciri orang yang beriman. Ya. Yang nomor 2 tadi akan mendapat pertolongan dari Allah. Ini sekarang yang ketiga, yaitu tanda keimanan, tanda orang beriman, itu tawakal. Mana dalilnya? Dalil surat nomor 8 ayatnya ayat 2. Insya Allah banyak yang hafal ayat ini. Al-Anfal ayat kedua. Minimal telinga kita, pendengaran kita familiar dengan ayat ini. Al-Anfal ayat 2. Ya. Tanda dari keimanan. Orang yang bertawakal itu tanda orang beriman. Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, di orang beriman. Silakan Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Terus. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Terakhir. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, seperti itu. Ciri orang yang beriman. Yang keempat, buah dari tawakal, dijaga dari godaan syaitan. Dijaga dari godaan syaitan. Orang yang bertawakal maka dia tidak akan digoda oleh syaitan. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat nomor 16 An-Nahl ayatnya 99. Surat yang ke-16 ayat 99. Orang yang bertawakal tidak akan digoda oleh syaitan. Allah berfirman An-Nahl 99. Baca. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Nah, setan tidak kuasa menggoda kita bagi kita yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, seringkali kan kita membaca doa ketika kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Apa katanya Nabi? Waktu itu saya pernah jelaskan,
Orang yang ketika keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, itu akan ada penyeru dari langit yang mengucapkan saat orang itu membaca doa itu, apa seruannya? Faqad hudita wa kufita wa wukita. Orang itu telah diberi hidayah, orang itu rezekinya dicukupi, dan orang itu dihindarkan dari gangguan syaitan. Faqad hudita wa kufita, dicukupi rezekinya, wa wukita, diselamatkan dari syaitan. Makanya orang bertawakal gak mungkin diganggu syaitan. Baik, kita lanjutkan sekarang yang kelima. Yang kelima, orang yang bertawakal diberi kecukupan dan kemudahan urusannya. Dicukupi dan dimudahkan urusannya. Orang kalau bertawakal itu diberikan kecukupan oleh Allah dari sisi rezeki dan dimudahkan urusannya. Mana dalilnya? Dalil di dalam Al-Quran, suratnya surat At-Talaq, surat nomor 65. Ayatnya ayat 3. Insya Allah Bapak Ibu hafal kok. Minimal ayat ini sering kita dengarkan. Surat At-Talaq, surat 65 ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri. Nah, itu ya. Silakan baca surat 65 ayat 3 bagian akhir. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, silakan Ustaz. Bagian akhir itu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Terus niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. belum poinnya, lanjut. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Terus. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Nah ini poinnya. Bertawakal maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. nah, semua kebutuhannya dicukupi. Terus Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. maka semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir yang keenam, buah dari tawakal yang keenam, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Luar biasa ini. Orang itu kalau bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, maka nanti di akhirat masuk surganya bi ghairi hisab wala adab, tanpa diaudit amalannya, tanpa diperiksa amalannya, dan tidak mendapatkan siksa atau adab. Oh, ini istimewa ini. Ya, cuman jumlahnya terbatas. Mana dalilnya? Dalilnya ditulis saja, saya bacakan hadisnya. Riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, nomornya 5705. 5705. Saya bacakan aja ya. 5705. Insya Allah kita sering mendengar hadis ini. Ya, intinya Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Berbagai umat diperlihatkan kepadaku nanti di hari kiamat. Jadi berbagai macam umat diperlihatkan kepadaku. Faja'alan nabiyyu wan nabiyani yamurruna ma'ahumur rahtu wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ternyata ada satu atau dua orang nabi mulai lewat dengan sejumlah pengikut. Bahkan ada nabi nanti di hari kiamat ketika dia lewat gak punya pengikut. Jadi ijenan, jalan itu sendirian, di belakang tidak ada pengikutnya. Ada yang ada pengikutnya, ada yang tidak ada pengikutnya. Apakah dakwanya Nabi itu dikategorikan tidak berhasil?
Enggak. Berhasilnya dakwah seorang nabi bukan banyaknya umat, bukan. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, punya pengikut berapa orang? Berapa? 80, berarti rata-rata setiap 100 tahun yaitu punya 8 atau 9 pengikut. Nah, kita lihat, kita dengarkan. Hatta rufi'a li sawadun adzim, hingga akhirnya aku melihat sebuah umat kelompok besar. Ya, qultu ma hadza ummati hadi, aku berkata kepada Allah, apakah mereka ini umatku wahai Allah, ini umatku? Kila, dikatakan kepada Nabi nanti di hari kiamat, bal hadza Musa wa qaumuhu, tidak, akan tetapi ini umatnya Musa alaihissalam. Banyak umatnya Nabi Musa. Qila undur ilal ufuk, hai Muhammad, lihatlah di atas ufuk, lihat di atas ufuk. Maka Nabi pun melihat di atas ufuk. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata banyak sekali umat manusia yang memenuhi kolong-kolong langit penuh. Ya, kemudian aku berkata, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab wala adab. Ini Muhammad umatmu. Yang banyak ini, langit itu penuh dengan umat, ini umatmu. Dan di antara mereka ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Mudah-mudahan kita katutnya di situ. Mudah-mudahan. Terus kemudian setelah Nabi menyampaikan ini, maka Nabi masuk. Sahabat mulai di luar rumah Nabi, mereka bertanya, kayaknya yang 70.000 orang itu adalah mereka yang tanpa hisab, tanpa adab. Ini adalah orang-orang Islam yang tidak menyekutukan Allah. Ada lagi, mereka adalah dari kalangan sahabat, macam-macam. Mereka ramai membicarakan. Gak lama Nabi keluar rumah. Lalu Nabi bersabda, faqala, Nabi bersabda, dirinci sama Nabi. Ciri yang masuk 70.000, kata Nabi, hum alladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkalun, tawakal. Kata Nabi, mereka yang masuk 70.000 itu satu, mereka orang yang satu tidak pernah minta diruqyah. Semasa hidupnya dia tidak pernah minta diruqyah. Berarti minta diruqyah itu haram, Ustaz? Enggak haram. Boleh. Kalau sakit boleh. Hanya saja kehilangan kesempatan masuk daftar 70.000 tadi. Hanya saja itu aja, kehilangan kesempatan. Intinya boleh minta diruqyah, tidak haram. Terus yang kedua, wala yatatayyarun, tidak melakukan perbuatan tatoyur, sikap pesimistis, anggapan-anggapan sial, kejatuhan cicak, pertanda sial, keluar rumah lihat ular, ya, katanya pertanda sial, macam-macam yang kayak begini nih, ya. Terus wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan cos besi panas. Jadi dulu di zaman Nabi pengobatan ini pernah dilakukan. Setelah itu dilarang oleh Nabi. Jadi orang kalau terluka, untuk menghentikan racun atau mematikan racunnya supaya pendarahan itu berhenti, itu besi dipanaskan, dinyos ke luka itu, nyos, berhenti. Ya. Nah setelah itu dilarang pengobatan itu. Ustadz, khitan laser, menghilangkan tato pakai laser, apakah itu termasuk pengobatan K? Tidak. K itu murni cos besi panas, murni itu. Baik. Terakhir kata Nabi, ciri yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu,
Ustadz 70.000 itu Ustadz sedikit loh Ustadz. Ya, apakah kita bisa Ustadz masuk itu kalau sahabat Nabi entek Ustadz? Ya. Apakah kita bisa mendapatkan masuk ke golongan 70.000 tanpa hisab, tanpa adab? Bisa. Kenapa? Karena ternyata disebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomornya 2179 dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Begini hadisnya. Begini, saya bacakan. La yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan. 70.000 orang dari umatku akan masuk surga. La hisaba alaihim wala adab. Mereka tidak mendapatkan hisab dan mereka tidak diadab. Nah ini poinnya ini. Ma'akulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 orang dari 70.000 itu ada 70.000 yang lainnya. Kan 70.000 1000 berarti ada 70 kali. 1000 kali 70 kan 70.000. 1000. Lah setiap 1000 70.000. 70.000. Yang 70.000 ini setiap 1000-nya 70.000 lagi. 70.000. Insya Allah katut, insya Allah. Mudah-mudahan banyak ini Bapak Ibu sekalian. Iya, tapi syaratnya tadi, yang pertama masih ingat apa tadi? Tidak minta. Jadi kalau kita sakit atau ada gangguan, maka tidak perlu mendatangkan juru ruqyah. Makanya setiap kita dituntut untuk bisa membaca dan dituntut untuk bisa menghafalkan doa-doa Rasulullah. Jadi gak perlu manggil juru ruqyah. Cukup ruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Makan kurma ajwa 7 butir setiap pagi ba'da subuh, mandi dengan air bidara, terus dibacakan surat Al-Baqarah, lalu kemudian banyak. Ya, bekam boleh. Apa-apa. Itu bagian dari pengobatan di dalam Islam. Cuman ini yang saya maksud, gangguan-gangguan yang tidak wajar. Gangguan-gangguan yang di luar nalar, ya. Jadi misalnya ya gangguan dari jin, seperti itu. Dan kalau bisa itu ditemukan buhulnya, ikatannya. Sebagaimana Nabi pernah kena sihir, selama berapa lama Ustadz Nabi itu kena sihir? Yang menyihir Nabi itu adalah Labid bin Aqsam, orang Yahudi. Bapak Ibu tahu Nabi kena sihir dengan apa? Rambutnya Nabi dan yaitu mayang pohon kurma. Makanya rambut kita yang suka rontok, terutama ibu-ibu, jangan bermudah-mudah dibuang. Kumpulkan, boleh Anda bakar atau Anda pendem ke tanah. Sebab itu bisa dijadikan media untuk pelet. Gimana caranya? Langsung yaitu kena ke orang itu. Makanya Nabi melakukan apa? Jadi Nabi itu kena kurang lebih 40 hari kena sihir itu. Bapak Ibu tahu efeknya Nabi kena sihir. Maaf ya, harus saya sampaikan. Jadi Nabi kalau mendatangi istri-istrinya, Nabi punya keinginan untuk menjimat, tapi gak bisa melakukan. Dibuat kayak gitu. Jadi kayak gak ada selera sama istri, kayak gak ada keinginan. Padahal Nabi ingin melakukan itu 40 hari, tidak menyentuh istrinya. Bayangkan. Setelah itu akhirnya Nabi mencari buhulnya. Tahu Bapak Ibu ditemukan di mana? Di sebuah sumur yang ketika Nabi melihat sumur itu airnya sudah berubah kemerahan dan mayang pohon kurmanya seperti kepala syaitan. Ustadz kok bisa Labid bin Aqsam orang Yahudi dapat rambutnya Nabi? Jadi ceritanya ada seorang anak kecil, anaknya orang Yahudi suka keluar masuk ke rumah Rasul. Anak ini yang dirayu, dikasih imbalan tertentu, suruh ngambil rambutnya Nabi. Maka pakai itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada gangguan, tolong temukan buhul. Sebab buhul ikatan itu ibarat bagi setan, bagi jin, itu ibarat
apa itu istilah kalau peperangan itu apa itu? Tameng. Ya tameng atau ini. Ya perisai ini loh apa itu? Markas apa itu ya? Ya bentengnya dia. Jadi kalau itu tidak ditemukan, maka kita ruqyah ya memang sembuh tapi beberapa saat kambuh lagi, kumat lagi. Tapi kalau itu ditemukan, selesai. Dan itu biasanya bisa dideteksi. Contoh, saya kemarin ada jamaah kita. Jadi kalau dia masuk di kamar itu, hatinya gelisah terus kayak panas, kayak seperti ada beban di badannya dan seterusnya. Dipanggilkan Ustadz juru ruqyah berkali-kali, ya tetap sembuh sesaat, kambuh lagi. Tapi anehnya ketika dia keluar dari kamar itu di ruang tamu, gak apa-apa. Berarti buhulnya di kamar itu. Saya sampaikan, percuma Anda lakukan itu, Anda harus menemukan. Cobalah dicari, karena Anda yaitu merasakan tidak nyaman ketika di kamar itu. Anda cari, ternyata betul ketemu buntelan kecil sekali, dan itu diletakkan di dalam kasur yang sedikit disobek, dimasukkan. Lah ketutup spray yang nggak kelihatan lah. Jadi sama dia dibongkar betul itu. Dan itu dia tanya, Ustadz ini dibakar atau tidak? Kalau Anda bakar ini, orang yang melakukan ini langsung mati. Langsung. Makanya Nabi ketika menemukan rambut itu di sumur itu, para sahabat bertanya, apakah ini harus kami bakar? Enggak, jangan. Aku diutus oleh Allah tidak untuk nyakiti orang. Rasul sudah disakiti masih dimaafkan. Coba itu kalau kita misalnya, tekno itu kita. Rasul tidak, jangan. Cukup kau pendam saja. Maka jamaah kita juga berkata, gimana Ustaz? Jangan dibakar. Terserah antum mau bakar, antum mau balas, dalilnya nomor 1. Kau ngelarani aku, kau tak larani. Ya. Tapi yang lebih mulia, maafkan. Pendam saja di tempat yang tidak diketahui orang, yang jauh. Ya, selesai. Betul. Begitu itu dilakukan, dipendam, selesai, pengaruh itu hilang sudah. Jadi harus ditemukan itu buhulnya itu, ikatan itu. Ya, baik. Jadi jangan minta di ruqyah sendiri saja. Ya. Ciri-cirinya kalau kita diganggu setan gimana? Diganggu jin, Ustaz. Banyak ciri-cirinya kalau ingin mendeteksi. Di antaranya kalau tidur suka tindian, ya. Suka tindian, menggigau. Tidur siang, tidur malam mesti menggigau. Apa itu? Geragap. Ngelindur. Yang kedua, kalau tidur giginya suka berbunyi. Harus diruqyah. Ya, berarti jin mau ikut dia. Ya, seperti itu. Dan macam-macam, ada beberapa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk kunci-kunci rizki dari amalan yang nomor 11. Ya betul ya, nomor 11 ini ya. Nomor 11. Apa itu? Yang nomor 11. Kalau nomor 10 kan tawakal, sudah tuntas materinya. Sekarang yang nomor 11 adalah tegar di atas kebenaran alias istiqomah. Orang itu kalau istiqomah dalam beribadah, orang itu kalau memiliki kontinuitas, ajak istiqomah dalam beribadah, maka rezeki akan Allah berikan kepada kita. Kontinu, ajak, tidak fluktuatif, tidak naik turun, ajak lurus, istiqomah, kontinu, langgeng, maka rezeki akan Allah berikan. Dalilnya di mana? Dalil Quran surat nomor 72, surat Al-Jin. Surat 72 itu surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Ayatnya ayat 16. Surat nomor 72, ayatnya ayat 16. Allah Ta'ala berfirman.
kita dengarkan Al-Jin ayat 16. Silakan Ustaz. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, Nah, di atas ajaran Islam, jalan lurus istiqomah, niscaya benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air segar atau rezeki yang banyak. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan ma'an ghadaqa, air yang cukup, maksudnya rizki yang melimpah. Ya. Orang kalau istiqomah ajak, maka Allah akan berikan yaitu rizkinya. Ustadz, bisa kita istiqomah? Insya Allah. Iya. Pak, Bu, maaf. Kalau ada di luar sana, maaf ya, kalau ada di luar sana, ada sebagian dai atau ustadz atau siapapun yang dalam ceramahnya suka berkata seperti ini, maaf, Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita ini menjadi seorang hamba yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tanya sama Ustadz itu, tanya, Anda bisa Ustadz? Tanya ya. Tanya sama dia, Anda bisa Ustadz? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tanya, Anda bisa? Jawabannya adalah, Pak, Bu, mohon maaf, orang itu terkadang dalam istiqomah itu terkadang tidak bisa ajak, nggak bisa. Terkadang naik turun. Ibarat anak kecil belajar jalan, satu saat dia juga akan terjatuh. Seperti itu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang kalau belajar istiqomah gak bisa terus kemudian trennya itu naik terus, gak mungkin, mustahil. Makanya tanya sama orang itu, Anda bisa Ustaz? Hari esok lebih baik daripada hari ini? Gak bisa. Pasti satu saat Anda akan terjatuh. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, nih, Anda akan kaget kalau dengar ayatnya. Coba dibuka dalam Al-Quran, suratnya, ya, suratnya di dalam Al-Quran, surat yang ke-41, ayatnya 30. Surat 41, ayatnya 30. Ya. Oh, sebentar. Surat 41 ayat 6. Maaf, bukan 30. Surat 41 ayatnya 6. Surat Fusilat ayatnya 6. Suratnya tetap Fusilat, tapi ayat 6. Ayat 6. Kita dengarkan ya ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, surat 41 ayat 6. Kita dengarkan. Allah berfirman, lihat ada kalimat di situ, lafaz fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Silakan Ustaz, baca terjemahannya. Katakanlah ya, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Terus diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Poinnya Ustaz sekarang, maka tetaplah pada jalan yang lurus. Stop. Maksudnya istiqomah. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus. Lanjut. Menuju kepadanya. Dan terakhir. Dan mohonlah ampun kepadanya. Nah, ditutup ayat ini dan mohonlah ampun kepada Allah. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan ayat ini merupakan isyarat bahwasanya seringkali ada kekurangan dalam istiqomah. Ya, yang menutupi kekurangan itu adalah istighfar, meminta ampun. Jadi nggak mungkin orang itu bisa terus aja. Pasti satu saat dia fluktuatif, jatuh lagi. Maka istighfar. Makanya ayatnya setelah perintah istiqomah ditutup, mintalah ampun.
Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini, Anda bisa. Ya, baik. Oleh karena itu ini yang nomor 11. Nomor 12 sekarang. Amalan yang ke-12 kita tuntaskan malam hari ini. Harapannya tahun depan, ya betul ya, tahun depan ya, kita sudah berganti materi. Yang ke-12, memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Saya ulang, memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Dalilnya di mana? Dalil. Minta tolong Tirmidzi-nya jilid 2 diambilkan. Tirmidzi jilid 2 warna kuning kitabnya. Tirmidzi jilid 2 nomornya 2345. Udah diingat nomornya 2345. Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya silakan Ustaz. Tirmidzi 2345. Nama orang terakhir Anas bin Malik. Ada Ustaz? Ya. Kita dengarkan ya, silakan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Ya, silakan. di masa Rasulullah, Nah, terus ada 2 orang bersaudara. sambil dibayangin ya, di masa Rasulullah ada 2 orang kakak beradik bersaudara ini. Lanjut. Salah seorang di antara mereka Ya. mendatangi Rasulullah, Terus, sedangkan yang satunya lagi bekerja. jadi 2 orang ini, yang satu taklim sama Nabi, setiap hari belajar sama Nabi. Yang satunya, saudara satunya kerja. Terus kemudian, Orang yang bekerja itu lalu mengadukan kepada Rasulullah. nah, yang kerja ini komplain sama Rasulullah. Dia berkata, enak dulurku ini, wahai Rasulullah, dia ini sudah tidak kerja, isinya taklim toh, aku yang cari rezeki. Jadi dia makan dari hasil usahaku. Sudah tidak kerja, aku yang kerja. Sumbernya dari aku. Dia cuma kerjaannya nuntut ilmu taklim bersama engkau. Apa kata Nabi? Ulang lagi, yang bekerja itu mengadukan. Orang yang bekerja itu lalu mengadukan kepada Rasulullah. Terus apa kata Nabi? Beliau lalu bersabda, La'allaka turzaku bihi. Silakan. mudah-mudahan kamu diberikan rezeki karena dirinya. Mudah-mudahan kamu ini kerjaanmu dilancarkan oleh Allah, rizkimu dilancarkan. Itu karena saudaramu yang nuntut ilmu. Jadi Pak, Bu, mohon maaf, kalau kita suka memberi ya nafkah atau memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang lagi belajar ilmu agama, rizki Anda akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, anak-anak di pondok pesantren itu banyak yang belum bayar SPP, kesulitan untuk bayar. Maka Anda tutup SPP mereka. Mereka pagi, siang, malam ngapalkan Quran. Anda tutup, yaitu kebutuhan mereka, makannya, pakaiannya, SPP-nya, dan seterusnya. Anda di rumah terus pahala itu transfer. Dia ngapalkan murojaah ayat demi ayat. Masya Allah. Bahkan dia keluar ponpes jadi imam sholat. Anda sudah meninggal, transferan pahala tetap mengalir ke kubur Anda terus ya. Tapi ilmu agama loh ya, ilmu agama. Iya, banyak Bapak Ibu sekalian. Saya kalau yaitu survei ke beberapa pondok pesantren, banyak sekali mereka-mereka yang dalam kondisi ya memprihatinkan, pakaiannya dan seterusnya, bahkan juga sudah seperti gak keurus seperti itu. Ya saya tanya, kamu ya asalmu dari mana? Ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera. Ya Allah, terus kamu pulangnya? Ya ndak pulang karena ndak ada. Ya kalau liburan tetap di pondok, bantu pondok, karena uang untuk beli tiket kapal kapal atau pesawat gak ada.
Seperti itu. Bahkan SPP itu pun dicarikan donatur oleh pondok pesantrennya. Yang kayak begini tutup kebutuhan mereka. Anda dapat keutamaan, diganti oleh Allah. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang ke 13. Sampai berapa ini? Sampai 16. 13, menunaikan haji dan umrah. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah Azza wa Jalla. Menunaikan haji dan umrah. Berangkat haji. Bapak Ibu kalau punya kelebihan rezeki, maka jangan pergi kemana-mana kecuali tempat yang diberkahi oleh Allah. Ya, apa itu? Mekah dan Madinah. Berangkat. Jadi kalau kepingin healing, ya, healing yang sesungguhnya itu tanah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu tanah haram, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Ngapain kemudian berlibur ke Bangkok, Hong Kong? Ngapain nyambangi Jackie Chan? Ya, belajar Wing Chun ngapain? Ya, mending ke Mekah, ya, dikumpulkan bekerja untuk yaitu berangkat umroh bersama keluarga. Nah, seperti itu. Ya, promo. Apa? Seperti itu, ya. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh kecuali di berapa masjid? 3 masjid. Kata Nabi, 1 masjid hadza, masjidku ini. Di mana itu? Wa Masjidil Haram, di mana? Makkah. Wa Masjidil Aqsa, di mana? Baitul Maqdis, Palestina. Seperti itu. Mungkin kalau Palestina sekarang ya memang sudah dibuka, sudah yang ke sana. Beberapa waktu yang lalu Ustaz Syafiq Reza Basalama hafidhullah ta'ala sudah ke sana. Ya, bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, bulan yang lalu. Sekalipun nggak seperti biasanya ya bisa leluasa ya, karena penjagaan ketat di mana-mana. Sudah dibuka sebenarnya, tapi hanya ya apa istilahnya, untung-untungan. Kalau memang untung bisa masuk. Ya, sebab ada jamaah kita berangkat ya itu Mekah Madinah umrah plus city tournya ke Palestina. Ternyata sampai di sana dari 20 orang yang berangkat, yang 15 masuk, 5 orang ditahan. Artinya nggak bisa masuk ke Palestina. Jadi dia tetap di Jordan. Karena turunnya pesawat itu Jordan. Mau masuk ke perbatasan Israel itu ketat sekali. Terutama HP diperiksa, WA, Facebook, Twitter diperiksa sama mereka. Itu kalau kedapatan mengolok-olok Israel, wah gak bisa melepuh. Entek sudah. Makanya ini pemilik travel KBI ya, atau ya travel itu kalau sudah mampir Palestina, maka semuanya harus di cleaning. Artinya Facebook dinonaktifkan, Twitter, Instagram nonaktif sudah. Jadi seakan-akan gak kenal dunia luar sudah. Jadi masuk di sana ketika periksa, gak ada yang jelek-jelekan. Masuk. Terus yang kedua, namanya tidak berbau nama Islam. Ya, saya pernah pada waktu itu jamaah saya masuk, ya, jamaah kita masuk, saya sama 3 orang gak bisa masuk karena nama saya di depannya itu Muhammad Dilip, ada Muhammadnya. Kalau nama-namanya nama-nama apa itu? Wanos. Ya. Jadi seperti itu ya. Nama-nama pribumi lah itu aman ya. Kalau nama-nama Abdullah, Abdul Razak, wah wis udah. Paling tidak harus ditanya dulu, kamu kesini ngapain, tujuanmu apa, dan seterusnya, berapa hari, hotelmu di mana, tour leadermu siapa namanya, terus kemudian apa yang kamu ketahui tentang Israel dan seterusnya. Ketat sekali, ketat. Dan itu ketika kita lewat untuk paspor, tentara di mana-mana, dan itu mesti senjatanya dikokang. Dan itu bom itu ada di kanan kirinya. Itu. Saya pernah ngajak sama keluarga, ya. Katanya putri saya, Pak, iku nek lugur situ aja Pak. Habis ini Pak. Makanya niat no sahid, niat no sahid.
Ya, jangan dilihat, terus istighfar, nunduk saja terus. Ya, nunduk, nggak usah pakai apa pakai takbir Allahu Akbar. Jangan. Iki lo kursi di entek sudah. Niat nusahid aja, niat nusahid. Jadi kalau mau masuk Masjidil Haram mesti dikokang sama dia. Ya, seperti itu. Jadi memang untuk nakut-nakuti supaya kita nggak ke masjid. Maksudnya itu. Dan tentara perempuan mereka, wah jahat. Oleh karena itu kalau kita punya rezeki ke sana, ya nggak apa-apa. Mekah Madinah aman, insya Allah aman. Ya, Mekah Madinah ngapain terus kemudian keliling ke mana negeri-negeri yang lain, Eropa dan seterusnya. Baik. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki untuk bisa menunaikan haji dan umrah. Dalilnya, ayo minta tolong Sahih Targhib jilid 3 Ustaz. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3, nomornya 1105. 1105. Kita dengarkan. Jilid 3. Iya, 1105. Tabi'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabasal hadid. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud. Silakan. 1105. Iya. Dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud, dia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, isinya hubungkanlah, jadikanlah saling menyusul antara haji dan umroh. Nah, nggak apa-apa, haji umroh, ya, atau umroh saja nggak apa-apa, berkali-kali boleh. Terus lanjut. Karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana ubupan tukang besi memikis karat besi, terus emas dan perak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan tadi, orang yang menunaikan haji dan umrah bisa menghapus kefakiran. Berarti Allah berikan kekayaan, rizki, kefakirannya dihapus. Gak ada ceritanya orang pulang haji tambah miskin, gak ada. Gak ada ceritanya orang pulang umroh hidupnya tambah terpuruk, gak ada. Rizkinya pasti diganti oleh Allah. Ya. Oleh karena itu maka berangkat umroh. Kemarin ada yang tanya, Ustadz mana yang didulukan, umroh balak-balik atau sedekah kepada saudara kita yang kebanjiran? Masih banyak yang membutuhkan di negeri kita, longsor dan seterusnya. Masa umroh bolak-balik? Pak, Bu, gak ada ceritanya di zaman Nabi, yaitu orang itu mengalihkan hartanya untuk membantu kaum muslimin yang lain daripada umroh bolak-balik. Gak ada. Intinya boleh tiap bulan umroh terus, gak masalah. Setahun 3-4 kali umroh bolak-balik, gak apa-apa. Kalau ada uangnya. Memang ada yang tiap bulan ada pembimbingnya. Ya, berangkat terus, tour leadernya berangkat terus. Iya. Seperti itu, gak masalah. Ya, jadi kemudian Ustadz ini kan lagi banyak kesusahan, banyak kebanjiran, longsor, puting beliung dan seterusnya. Apa enggak sebaiknya dialokasikan? Udah, ada. Ini umroh, ini ibadah kita kepada Allah, nafsi sudah. Ini persembahan kita, bekal kita untuk di akhirat nanti. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada dilarang untuk melakukan itu, tidak ada, justru dianjurkan. Gak apa-apa berkali-kali umroh, boleh. Bahkan di zaman Nabi tidak ada orang itu mengalihkan kurban untuk korban bencana, gak ada. Gak usah kurban dulu, mending uang kurban Idul Adha dialokasikan gempa bumi atau bencana yang lain. Gak ada. Di zaman Nabi banyak bencana, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan sebaiknya uang yang untuk kurban dialihkan untuk korban bencana. Gak ada. Kurban sendiri-sendiri nih soalnya. Termasuk umrah bolak-balik, gak apa-apa. Nanti ada kelebihan rezeki yang lain, bantu saudara kita. Nah itu ya, baik. Sebab ada muncul opini di masyarakat
Bu, ya itu yang umroh balak-balik itu dipakai untuk membantu saudara. Ya. Ini opini. Baik. Kita lanjut nomor berapa? 14. 14, bangun di pagi hari. Bangun di pagi hari. Jangan tidur di pagi hari, jangan. Bangun di pagi hari ini sebelum subuh, ya tahajud, nyambung terus kemudian witir, menunggu adzan subuh, lanjut qobliyah subuh, lanjut sholat subuh, lalu zikir pagi petang, setelah itu sholat sunnah isyraq, lanjut aktivitas. Itu yang benar. Itu yang benar. Jangan tidur di waktu pagi, hukumnya makruh, dibenci. Karena apa? Karena Nabi mendoakan orang yang suka bangun di pagi hari. Tolong Ustadz, Sahih Targhib jilid 4 dibuka. Nomornya awal-awal, nomor 1693. 1693. Ya, tinggal 2 lagi kita akhiri. Ya. 1693 dari Sakhr Al-Ghamidi As-Sahabi radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Sakhr Al-Wada Al-Hamidi As-Sahabi bahwa Rasulullah bersabda, silakan. Ya Allah, Allahumma, Nabi berdoa, dan doa Nabi ini berlaku sampai nanti hari kiamat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya Ustaz, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Bayangkan, didoakan berkah oleh Nabi. Berkahi umatku di waktu pagi hari mereka. Jangan tidur, akan kehilangan doa berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangun di pagi hari. Apalagi menantu, jangan siang-siang bangunnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi bangun pagi hari, bangun. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebelum subuh sudah bangun tahajud. Baik, dan biasakan anggota keluarga kita, yaitu bangun di pagi hari. Kemarin ada orang tua mengeluh kepada saya, Ustadz, saya ini punya anak 4 Ustadz. Saya itu pengen salah satu anak saya itu lulusan ponpes, yaitu hafal Quran, ngerti agama. Karena yang 3 ini Ustadz, ya, yang 3 ini sudah tidak tersentuh agama sama sekali. Jadi ya sekolahnya umum, dan alhamdulillah Ustadz, Allah mudahkan sukses memang. Cuman aku ini orang tua pengen Ustadz, karena saya sudah taklim, pengen ada yang doakan, terus pengen yaitu anak saya hafal Quran. Itu kan cita-cita tiap orang tua. Nah terus masalahnya apa Anda? Tapi Ustadz tak pondokkan ini malah banyak masalah. Yang kemarin minggat dari pondok Ustadz, ya, terus nanti akhirnya ketemu balik lagi, bikin masalah sama temannya tukaran, terus nanti bikin masalah lagi. Pokoknya saya ini terus riwayat. Ya apa Ustadz ya? Ustadz nggak punya tak wirid zikir apa sing supaya anak ini kerasan di pondok gitu loh Ustadz. Supaya kerasan di pondok. Maaf. Sebelum saya sampaikan itu, ya, Anda harus introspeksi. Yang bikin anak itu seperti itu Anda. Maaf. Harus saya katakan, loh kok bisa? Saya mau tanya, apakah anak sebelum dipondokkan Anda manja? Oh iya Ustaz, tak manja. Dia minta apa tak belikan, ya itu salahnya. Ketika jam 2 dini hari Anda tidak biasakan anak Anda, bangun. Tahajud, meskipun tidak tahajud witir dok, setelah itu jangan tidur, baca Quran, murojaah, baca Quran sampai subuh. Habis subuh ke masjid, sholat subuh di masjid. Habis sholat subuh di masjid, nunggu di masjid, dengarkan taklim sampai sore. Kalau itu Anda biasakan mulai dini, begitu masuk pondok pesantren, gak kaget. Ternyata kayak di rumah ya. Bangun jam 2, terus jam 7 murojaah, terus belajar bahasa Arab, nanti istirahatnya siang, sore murojaah lagi, malam murojaah. Kok kayak di rumah ya? Karena suasana di rumah dikayakan kayak pondok. Gak kaget, Anda tidak akan berontak. Betul atau tidak? Tapi karena suka dimanja, kalau uang, sampai anak itu dipegangi ATM katanya,
dipegangi. Jadi dia dikit-dikit Shopee, ya, dikit-dikit GoFood, dikit-dikit. Lah di pondok dibatasi sehari tidak boleh lebih dari 10.000 jajan. Lah dia dibatasi. Loh aku biasa entek 50.000, lagi 10.000, ya berontak, minggat dari pondok. Gak kuat. Iya. Makanya mulai dini sebelum dipondokkan, buat aturan kayak pondok. Buat aturan, kamu sih tiap hari jajananmu tidak lebih dari 10.000. Dan kamu tiap jam 2 bangun. Orang tuanya juga bangun. Ojo nangini anak dene turu. Jangan bangun, murojaah. Iya, baca Quran, ditungguin sama orang tua. Kondisikan kayak di pondok, sehingga dia tidak akan mendapatkan perubahan yang drastis. Bisa dipahami? Baik. Jadi seperti itu, bangun pagi, barokah bangun pagi. Ya. Terus nomor 15 menjalin silaturahim. Silaturahim, jangan kepaten obor, jangan mutus silaturahim, jangan. Hubungan karib kerabat, silaturahim, jangan diputus, yang dekat maupun yang jauh. Dalilnya di mana? Minta tolong Ustadz, Sahih Targhib jilid 5 sama jilid 6 dikeluarkan. Jilid 5 dan jilid 6. Yang jilid 5 Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2400 awal-awal, 2488. 2488. Kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2488. Iya, silakan Ustaz. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menuturkan, iya, Rasulullah SAW telah bersabda, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Silakan. barang siapa yang ingin agar dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, terus dan ditambah rizkinya, maka syaratnya hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sama orang tua yang baik. Ya, intinya berbuat baik kepada orang tua itu intinya cuma 3, Bapak Ibu. Anak itu disebut berbakti kepada orang tua, intinya cuma 3. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihima, bikin orang tua itu happy, senang, bikin. Jadi kalau orang tua sudah mulai sambatan, orang tua sudah mulai mengeluh, ya Allah nak, sikile ibu ini cekot-cekot, maka anak harus ngerti. Ayo mah, ayo bu, ikut aku, jalan-jalan. Insya Allah diajak ke restoran, makan bareng, jalan-jalan, pulang ke rumah. Insya Allah, ya Allah nak, waras sikile ibu nak, bikin happy. Itu satu. Yang kedua, jangan sakiti hatinya dengan kata-kata 3. Kata-kata kita, jangan sakiti. Contoh di telepon, maka berikan perhatian lebih. Assalamualaikum bu, iya bu, iya. Kenapa bu? Ini ndak anak sekarang. Iya. Kalau di telepon temennya, Assalamualaikum, ya apa mereka bari? Ya apa? Malam mingguannya apa? Begitu mamanya yang telepon, papa yang telepon, Assalamualaikum. Apa bu? Telepon ibu, telepon bu. Yo. Sama orang tuanya bermuka masam, sama teman-temannya dia berwajah ceria. Nggak boleh. Jangan sakiti orang tua dengan kata-kata perbuatan kita yang bikin dia kepikiran. Jangan menyebabkan air matanya menetes. Itu kedua. Yang ketiga, ini yang paling berat. Anak bakti sama orang tua, akeh kata. Anak tidak nyakiti orang tua, akeh kata. Tapi yang ketiga jarang. Apa yang ketiga? Sabar atas gangguan orang tua. Sabar karena sakitnya. Oh iya. Apalagi orang tua suka beda-beda anak. Kalau anak yang pertama datang pada yang bantu anak nomor 1, itu datang, itu selalu yang dipuji anak nomor 2. Adikmu iki lho nak nek ambek ibu, Masya Allah ibu sampai seneng. Apa kata anak yang nomor 1? Ibu nek loro, sopo sing ngelebok di rumah sakit? Aku. Listrike omah iki aku. Ibu nek butuh apa-apa, sing ribut telepon aku, duduk adikku. Berarti gak sabar mas ente mas. Sing sabar. Ada orang tua itu egois. Pokoknya jarene ibu sabar. Meneng ae. Diem. Ya.
Seperti itu. Oh, sabar atas gangguan, apalagi sudah sakit-sakitan jadi kembangnya tempat tidur. Maka dia jijik membersihkan kotoran orang tua, padahal kesempatan masuk ke surga dengan merawat orang tuanya. Harus sabar. Sebab ada anak itu, ya Allah kalau memang kau harus ambil jumpuan, ya Allah wes jumpuan wes gak kuat aku wes. Apalagi terus cerewet, rewel, ya. Setalah bu, iya. Dibentak, ya Allah sakit hatinya. Ya Allah, nah ibu itu ngomong. Kan ada orang tua itu ngomong itu sampai berkali-kali. Nah, lawannya tutupan nak, ya bu. Ya. Nanti dapat 10 menit ngomong lagi. Wes kon tutup anak lawangi. Ada enggak orang tua kayak gini? Wes kon tutup tanah. Iya bu, iya tak tutup bu. Nanti dapat 15 menit. Ojo lali lo nak tutupan. Iya bu. Mulai tinggi kan nadanya kan, gak sabar berarti. Ya, harus sabar. Iya, seperti itu. Bisa sabar kira-kira? Apalagi orang tua tambah usianya, lanjut usia, baperan, tersinggungan. Harus sabar. Surganya di situ soal. Apalagi sama mertua sing cerewet, Wahat, junya panjang, wahat, cerewet ceriwis. Ya, lu kok dintek? Makanya ada menantu itu, ya Allah Ustaz, saya itu tidak kuat ikut mertua Ustaz. Suami saya itu sebenarnya orang kaya Ustaz, belikan saya rumah itu mampu sebenarnya. Mampu, cuman karena dia anak semata wayang, maka dia minta saya untuk nunggui ibunya. Karena apa? Kalau ditinggal kasihan sendirian. Tapi Ustadz, saya kehilangan privasi. Titik kok dikomen Ustadz. Masak titik apa dikomen, nyapu titik dikomen. Makanya tiap pagi Ustadz tak kayak CTM ini Ustadz. Jadi tidur terus. Pakai obat gatal ini. Ya turun terus ini. Ya Allah, tak boleh sabar. Itu adalah surga Anda. Berbahagialah yang punya mertua cerewet. Berbahagialah. Ladang amal antum. Ya, mertua dan orang tua. Ya. Baik, apalagi mertuanya lebih dari satu. Masya Allah. Sabarnya level tinggi. Ya. Kita lanjutkan. Ya, nomor berapa terakhir? 16. Oh belum. Tadi berbakti sama orang tua. Terus Ustaz, yang nomor 15 tadi, lanjutannya tadi, saya target suruh bakti kalau kepingin umurnya panjang, rizkinya dilapangkan, suruh bakti sama orang tua dan Ustaz, silakan. Dan menjalin hubungan dengan kerabatnya. Nah, silaturahim. Ya. Terakhir nomor 16 penutup. Yang nomor 16, ya, amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki adalah meluangkan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah. Waktunya hanya untuk Allah. Habis taklim pulang ke rumah kan, Anda belum ngantuk. Ya, apalagi kena penyakit apa itu? Insomnia, sulit tidur malam, maka pakai baca Quran. Daripada nonton bola begadang lihat televisi gak jelas, maka pakai baca surat Al-Kahfi. Pakai untuk berdoa ini malam Jumat, perbanyak baca sholawat. Seperti itu. Terus ibadah. Ya, tidak ada satupun waktunya kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Nyetir mobil tetap ibadah, zikir. Daripada di mobil lihat helmnya orang, lihat jaketnya orang, terus dengarkan musik, ngelamun dan percuma, gak ada manfaat. Pakai zikir, pakai baca Quran. Lampu merah berhenti, baca Quran. Insya Allah manfaatnya lebih banyak. Seperti itu. Ya. Baik, mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6, nomornya 3165, 3165. Ya, dalil ini dibaca, kita akhiri. Tutup sudah. 3165 jilid 6, 3165. Sahih Targhib wa Tarhib 3165. Baca Ustaz. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, Rabb kalian berfirman. Nah, berarti ada skutsi. Silakan. Wahai Bani Adam,
berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Suruh konsentrasi, suruh waktunya untuk Allah. Terus, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Terus kemudian, dan aku penuhi tanganmu dengan rizki. Rizki. Aku penuhi tanganmu dengan rizki, hatimu dengan kekayaan. Merasa cukup qanaah. Terus kemudian, wahai Bani Adam, janganlah engkau menjauh dariku. Jangan. Waktunya jangan dihabiskan untuk selain dari jalan Allah. Terus, karena jika demikian, maka niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Fakir. Terus terakhir, dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Nah, terus akhirnya nggak sempat ke masjid, bahkan dalam sehari nggak sempat sholat 2 rakaat. Bayangkan betapa ruginya. Oleh karena itu Allah berfirman, faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, kerjakan urusan ibadah berikutnya. Kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, untuk ibadah, jangan untuk yang lain. Percuma main skak, main catur, nggak ada manfaatnya. Main ular tangga, nggak ada manfaatnya. Main monopoli, nggak ada manfaatnya. Main game, nggak ada manfaatnya. Duduk di warkop dan nggak ada manfaatnya. Mending duduk di majelis ilmu. Jalan-jalan nanti ini libur panjang, mending jalan-jalan ke taman surga. Mana taman surga? Manarul ilmi. Daripada taman Bongkol, apalagi taman safari, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Ini seperti ini. Mending taman surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga tidak hanya di dunia saja Allah mempertemukan kita, tapi sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, nampaknya tahun depan Kamis ketiga Januari, Kamis ketiga, saya itu tanggal 10 sampai tanggal 25 Safar. 10 sampai 25 Januari saya Safar. Maka kalau itu Kamis ketiga masuk di antara tanggal itu, saya udzur. Tapi kalau memang mau dilokir sama ustadz yang lain Kamis pertama, insya Allah bisa, insya Allah. Kalau memang bisa dilokir, kalau tidak berarti ketemu Februari nanti, insya Allah. Ya, baik, kita tutup. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.